Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membuat video tentang layout. Ya, dimana video sebelumnya kita sudah membuat layout dengan linear layout, dengan relative layout. Tapi kita belum membahas bagaimana cara membuat layout dengan constraint ya, dengan constraint layout yang rilis baru dari Google ya, dimana constraint layout itu adalah versi perbaikan daripada relative layout. Nah, kelebihannya dia lebih user friendly, dia ya, lebih kita gunakan di berbagai platform, dia lebih kalau bahasa ininya tuh lebih responsif ya, lebih responsif. Misalnya kita gunakan di tablet, kita gunakan di di smartphone yang biasa, di ukuran yang lebih besar, dia lebih responsif. Nah, sekarang kita akan coba membuat video bagaimana caranya membuat layout dengan constraint. Oke, kita mulai projectnya. Untuk kasusnya kita akan coba membuat login ya, membuat login. Kita mulai dari file new, kemudian new project. Kita mulai yang baru aja dari empty. Sini saya akan kasih nama login constraint layout. Nah, sesuai namanya ya, biar gampang nanti ininya mempelajarinya. Coba kita pilih API yang 21 aja. Kemudian ini kita gunakan Java. Coba kita klik. Nah, ini kayaknya belum ada yang sama nih. Kita klik finish ya. Oke. Sekarang kita tunggu sampai projectnya berhasil di generate ya. Nah, ini sedang Gradle configure project. Kita tunggu aja, ini tidak terlalu lama ya, karena sebelumnya kita sudah update beberapa komponen yang ada di Android Studio. Jadi kalau tidak ada yang perlu diupdate lagi, dia nggak akan memakan waktu yang lama gitu. Oke, sekarang kita akan cek di bagian ini activity. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini secara default dia ada hello world di sini, dan ini sudah menggunakan constraint, dimana kita tahu kita bisa sorot sini. Nah, ini ada node ya, node yang ke atas, top, yang ke bottom, yang kanan, yang kiri, ini ada ininya. Ini cirinya kalau kita sudah menggunakan constraint. Nah, secara default Google memang rilis dia yang versi barunya ini, layout yang digunakan adalah constraint ini, constraint. Nah, di latihan-latihan di video kita yang sebelumnya, di sini kita menggunakan linear layout ini kan, gitu ya. Ada menggunakan relative layout gitu, yang ini. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan constraint ya, constraint layout. Nah, untuk apa ya? Supaya tampilan ketika kita gunakan di berbagai platform dia lebih lebih responsif dia. Nah, ya. Misalnya kita ukur ukuran yang besar ya, 30 ya. Kemudian ada itu kan yang ini. Yang ini. Misalnya kita pilih yang 7 ya. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Kita pilih untuk yang 5 gitu, dia menyesuaikan. Ini kelebihan penggunaan constraint layout. Jadi ini kita nggak perlu ubah karena secara default dia seperti ini. Oke, kalau di sini sebetulnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya itu kita menggunakan ini, palet. Nah, untuk ininya kita aktifkan bagian mana ya? Ini nih, bagian layout ini ini kontrolnya ya, batas atasnya, kanan, kiri, ke bawah, ini kita bisa tambahkan di sini. Kalau sebelumnya kita coding dari sini langsung, tapi bisa aja sih sebetulnya kalau kita ketik. Tapi sepertinya kalau saya lihat constraint layout ini dia lebih banyak dia ininya ya, codingnya lebih banyak. Jadi untuk memudahkannya kita bisa gunakan
kita bisa gunakan ini palet yang ada di sini. Kita contohkan misalnya ini ya, kita mau naikkan ke atas seperti ini. Nah gitu. Kemudian kalau kita ingin nambahkan, di sini ada login, di bawahnya password ya, kita bisa tambahkan menggunakan nih apa namanya, plain text ini ya, kita bisa gunakan. Yang ini batas di atasnya ini nodenya bisa kita tarik seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian yang kirinya kita tarik ke kanan. Nah ini kalau penggunaan constraint seperti ini deh. Kemudian jarak atasnya ini misalnya kita buat 16 gitu. Oke, kemudian kalau ada lagi misalnya kita tambahkan di bawahnya seperti ini. Ini topnya misalnya di sini 16. Ini kita tarik ke kiri ya. Kalau ini supaya dia lurus dengan atasnya, kita bisa tarik nodenya, hubungkan ke sini ya. Kemudian yang node sebelah sini kita hubungkan ke sini ini. Nah gitu ya. Ini kalau topnya mau kita tambah bisa misalnya 32 gitu. Oke, misalnya ada lagi di sini, misalnya kita tambahin apa ya, misalnya di sini misalnya nama situsnya ya. Di sini ada link menggunakan text view, kita bisa tarik seperti ini. Text view ini nodenya kita hubungkan ke bagian sini, sedangkan yang ini kita tarik, kita hubungkan ke sini. Jarak topnya kita bisa atur di sini langsung, misalnya 16 dp gitu. Oke ya. Misalnya ada lagi kita menggunakan widget namanya button ya. Nah yang ini kita bisa tarik langsung. Oke. Kalau misalnya ada satu lagi kita tarik. Nah ini kita tekan tombol shiftnya, kita klik kanan, kemudian kita klik horizontal chain seperti ini. Nah ini gimana supaya dia ini sejajar, kita bisa tarik ini nodenya ke sini, ini juga. Kemudian kalau ingin kita kasih jarak, kita bisa kasih di sini apa ya namanya, misalnya ini ya. Nah ini jarak dari sini berapa, kita bisa setting di sini misalnya 32. Kalau terlalu mepet kita ganti misalnya berapa, 64 gitu. Oke, yang ini layout widthnya kita buat ngikut dengan match parent di atasnya ya. Kemudian yang ini sudah tadi ya. Di kirinya kita set misalnya 32, yang kanannya kita set misalnya 32. Nah ini penggunaan constraint. Coba kita simpan dulu. Nah ini nanti codingnya dia langsung tergenerate ya. Nah, sepertinya dia lebih rame ya untuk merapikan layout yang kita buat ya. Di sini kelihatan ya. Nah, ini bisa aja sih diketik manual nih. Constraint end to end off, ada constraint start to start off, ada constraint top to button off, dan seterusnya. Oke, kemudian di bagian ini, di bagian teksnya ini bisa kita hilangkan. Kita bisa searching di sini misalnya teks ya, teks. Nah ini misalnya mau kita hilangkan teksnya. Oke, di bawahnya kita hilangkan juga. Oke, misalnya kita mau tambahin di bagian ini apa ya, misalnya namanya login gitu, login. Nah, tapi meskipun kita desain dari depan seperti ini, kita butuh pengetahuan untuk bisa melakukan pengembangan ini dari kode ini ya, dari sini ya, karena dia kayaknya lebih gampang juga dari sini. Jadi nggak boleh juga ditinggalkan penggunaan
kode ini ya, kode. Misalnya untuk pewarnaan ini, kalau kita mau tambahkan di sini kita bisa sisipkan misalnya color gitu, color. Misalnya kita mau apa, misalnya putihnya kita panggil dulu biar muncul di sebelah sini, misalnya warnanya yang ini. Kemudian kalau kita pengen tambah size nya di sini berapa, misalnya 20 dp gitu. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, kalau di sini dia belum kelihatan ya, belum kelihatan dia ini sudah rapi. Kita bisa cek berhasil atau tidak kita membuat halaman login ini dengan constraint ketika sudah dijalankan seperti ini. Kita lihat dulu ini Gradle build-nya sedang running, kita tunggu. Oke, sebentar. Ini Gradle build running. Ya, kalau sudah selesai nanti akan muncul di sini. Karena memang dari awal tadi kita belum ada running, jadi dimulai dari awal. Oke, scanning files, install. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah ready. Kita bisa cek di ini, kita backkan aja. Kita back. Ah, ini di hasilnya. Ya, nah, ini penggunaan constraint layout. Ini terserah daripada teman-teman semua ya untuk menggunakan jenis-jenis layout ya. Bisa gunain relatif ya, bisa gunakan linear ya, bisa gunakan constraint. Di sini ada table layout, banyak ya, banyak. Nah, kita tinggal memilih ya mana yang kita suka. Terus kalau kita ingin masukkan teks di sini ya, teksnya ketika misalnya kita ketik dia semacam kayak watermark gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan di bagian ya, kalau mau cek ininya kita klik aja, kita pilih go to XML. Nah, berarti yang bagian ini ya, bagian ini coba kita masukkan hint, misalnya username. Di sini ada username, kemudian di sini kita bisa tambahkan misalnya di bagian ini, kita masuk di bagian ini, kita masukkan hint gitu ya, atau boleh di bawahnya di sini kita masukkan misalnya password ya, password gitu. Oke, ini udah jadi ya, udah jadi. Kita bisa save. Ini kayaknya kekecilan ya, kecilan ini. Kemudian jarak ini dan ini kayaknya bisa ditambah. Kita bisa aktifkan di bagian apanya tadi ya, di bagian desain. Ini kita klik, ini kita hapus dulu, sorry, ketutup ya, ini kita hapus dulu. Nah, yang ini kita bisa kasih jarak login dengan username ini, misalnya berapa, misalnya 64 gitu. Nah, seperti ini. Kayaknya tulisannya kekecilan ya, tulisannya kekecilan. Kita bisa perbesar. Kalau ingin masuk ke dalam ininya, atributnya, kita klik kanan go to XML gini. Nah, di sini kita bisa tambah misalnya ukuran tulisannya 25 dp gitu, 25 dp. Kemudian kalau kita mau tebelin, kita bisa masukkan style, text style bold seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Ini kalau misalnya kurang, lebarnya kurang, kalau kita ingin mepetkan ke sini, kita bisa kasih di sini 0 ya, 0 seperti itu. Kemudian di sini juga 0. Oke, coba kita tarik. Ini 0. Kemudian yang ini width-nya kita bikin ngikut ya kayak gini. Nah, bisa juga ya kayak gini. Tapi kayaknya kurang bagus ya. Kita bikin ini aja, wrap content aja. Oke, untuk merapikan ini bisa udah dihubungkan tadi ya, yang ini udah ke atas. Kemudian yang ini sudah ngikut, misalnya yang ini teksnya kita ganti misalnya apa ya, misalnya
www apa ya, www.stemichtp.ac.id gitu. Ini teksnya untuk yang ini kita ganti tulisan buttonnya misalnya menjadi login gitu ya, login. Kemudian terbalik ya, yang sininya yang login, di sininya login. Kemudian di sini apa? Ini misalnya cancel gitu, cancel. Nah, kalau misalnya di atasnya ini kita mau bikin atau ini dihapus dulu lah ya, dihapus dulu, klik delete. Kita ingin tambahin lagi misalnya di sini ada apa namanya, ada text view misalnya, ada sudah pernah punya akun gitu ya, kita bisa tambahin di sini. Oke, kita inikan di sini, kita sesuaikan namanya misalnya already have account gitu ya. Nah, ini kita buat ya, already have account misalnya gini. Oke, jadi untuk membuatnya ini ke tengah, kita bisa berpatokan misalnya dari sini ya. Yang ini bisa kita jadikan patokan. Misalnya yang, atau patokannya bisa dari sini ya, bisa yang ini ke atas ini gitu. Dia akan ngikut di situ nanti. Nah, kayak gitu. Jadi dia di tengah. Bisa juga. Oke ya, sedangkan yang ini kita buat atasnya itu misalnya dengan yang ini jaraknya. Nah, coba kita simpan, kita jalankan kembali ya. Kita jalankan kembali. Oke, ini sedang sedang build ya. Nah, ini penggunaan constraint layout. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa variasikan ya bagaimana cara membuatnya. Ini berarti ada yang tidak sesuai nih ya. Nah, misalnya ini batas atasnya dengan mana, yang ini dengan mana ini. Misalnya yang ini batas atasnya ada yang salah. Berarti ini coba kita hapus. Yang ini tadi kan yang ikut ya. Ini dengan sini, yang ini dengan ini. Coba yang ini kita tarik ikut bagian ini. Kemudian yang ini ke sini. Coba kita buat. Oke, seperti itu ya. Kita tes. Jadi kalau nggak sesuai, kita bisa hapus nodenya. Misalnya dengan ini. Oke, seperti itu. Sedangkan yang ini tadi kan jaraknya yang di atas. Kalau mau dia ngikut tulisan yang stemichtp.ac.id ini. Oke, kita tes dulu kalau dia sudah berhasil. Sekarang akan kelihatan kalau misalnya layout yang kita buat itu tidak sesuai gitu. Akan kelihatan ketika sudah dijalankan di emulator. Nah, ini masih ada masalah loginnya ya. Loginnya ada masalah. Coba kita ambil topnya itu ke bagian sini ya. Nih. Oke. Kemudian kita kasih jaraknya misalnya 64 gitu. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kita ulangi. Pastinya dia sudah ngikut jaraknya itu ya, karena sudah kita kasih batas itunya, top. Oke, sudah berhasil ya. Kira-kira seperti ini. Terus ini tulisan ini kok hilang. Berarti ini constraint-nya tidak di sini ya. Constraint-nya yang ini tidak di sini dia ngikutnya, tapi dia ke sini ya, ke sini. Atau yang ini jangan dulu. Kita sambung di video berikutnya nanti. Ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Kita testing. Kita lihat di sini hasilnya.
Oke, berhasil ya. Nah, ini penggunaan constraint layout ya, dalam halaman login ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipraktekkan. Kita akan lanjutkan video-video berikutnya untuk pembahasan yang lebih menarik ya. Terima kasih, sampai jumpa.